asik ya sambil menggunakan ini sambil nonton film. Tapi kalau kita bicara soal film, apalagi film-film Indonesia nih ada yang patut dibanggakan karena ada 8 film nasional antara lain judulnya tuh ada Surga di Rumahmu. Kemudian Ketika Cinta Bertasbih, Soekarno, Filosofi Kopi, hingga film animasi Battle of Surabaya mendapat sambutan hangat dari para penikmat film di Mesir. Wah, bangga dong kita, go internasional film kita ya. Bahkan para penonton film di Mesir ini juga mengaku puas bisa menyaksikan langsung karya terbaik anak bangsa sekaligus bertemu dan berbincang dengan pemeran filmnya. Kak, bisa nggak ya Allah menghidupkan orang mati? Inilah cuplikan film berjudul Ada Surga di Rumahmu yang menceritakan tentang perjalanan seorang anak laki-laki dalam menunjukkan baktinya kepada sang ibu. Pernah buat kontrak akhirat sama Umi? Kontrak apa? Film menceritakan kisah sehari-hari di dalam kehidupan Ramadan yang diperankan Hussein Alatas di sebuah pesantren. Apapun yang kau jalani, tanpa ridho ayah ibumu, itu tidak akan ada keberkahan dan ketenangan. Tidak hanya kisah perjalanan hidup, film ini juga diwarnai kisah asmara yang mempertemukan Ramadan dengan Kirana yang diperankan Zizi Sahab. Tak heran, saat pemeran Kirana dalam film Ada Surga di Rumahmu, Zizi Sahab hadir di tengah-tengah pecinta film Indonesia di Mesir. Zizi ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia untuk Mesir sebagai artis yang mewakili delegasi Indonesia untuk berbicara tentang perkembangan film tanah air. Beberapa film lain yang juga ditayangkan dalam festival ini adalah Ketika Cinta Bertasbih, Soekarno, film animasi Battle of Surabaya, film dokumenter Jihad Selfie, dan Filosofi Kopi. Rakyat Mesir mengaku kagum dengan pesan-pesan moral yang terselip dalam setiap film. Persaudaraan antar agama, menghormati orang tua, kepahlawanan adalah beberapa pesan moral yang diapresiasi oleh penonton Mesir. Prabu Revolusi, CNN Indonesia. Itu tadi film-film Indonesia berkualitas yang bisa go internasional dan diapresiasi oleh masyarakat internasional, terutama orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Karena film ini tidak hanya menghibur Dania, tapi juga punya pesan-pesan moral yang bisa bisa diresapi oleh masyarakat. Tadi juga beberapa judul filmnya juga yang sedikit punya kebudayaan ataupun pendekatan yang sama dengan masyarakat Mesir. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah memang itu alasannya film-film itu akhirnya hadir di sana dan menghibur warga-warga Mesir? Salah satunya ada Surga di Rumahmu, ini judulnya sangat menyentuh hati ya. Sudah ada salah satu pemeran film Ada Surga di Rumahmu, yaitu Zizi Sahab yang saat ini sudah bersama kita di Good Morning langsung dari Mesir sana. Lewat sambungan Skype. Good morning Zizi. Di sana berarti jam berapa ya? Good morning. Jam 3 pagi. Wow, terima kasih loh sudah bergabung di jam 3 pagi di sana. Berarti abis Skype dengan Good Morning, silakan dilanjutkan dengan sholat tahajud ya, sholat subuh. Zizi, tapi ngomong-ngomong kalau kita bicara soal tadi tuh, film-film Indonesia ada 8 judul film, berarti hari ini agenda film yang akan ditayangkan apa? Hari ini akan tayang Filosofi Kopi. Oke. Tapi kebetulan tidak ada sharing, jadi hanya ada beberapa film yang sempat sharing sama produser, sama pemain dan juga sama saya kemarin. Oke. Yang ingin kita tahu nih Zizi, kan kemudian ada 8 film yang kemudian diputar, kemudian dibahas di Mesir. Respon dan apresiasi masyarakat di sana seperti apa, terutama masyarakat Indonesia ya? Gak nyangka ya, awalnya aku pikir yang akan datang tuh hanya orang Indonesia yang lagi sekolah di sini, tapi ternyata warga Mesir pun banyak yang hadir karena mereka antusias sekali pengen tahu seperti apa film Indonesia, karena mereka tahu kalau film Indonesia itu pasti kaya akan unsur budayanya, terus juga moralnya ada, agamanya juga ada di situ, jadi mereka seneng banget waktu nonton film aku Ada Surga di Rumahmu dan ikut nangis karena memang itu bercerita tentang seorang ibu dan juga anaknya. Wow. Nah, tapi alasan awalnya Zizi, pemilihan film itu termasuk filmnya Zizi Ada Surga di Rumahmu itu apa? Ya, jadi film ini dipilih oleh Pusbang Kemendikbud. Jadi beberapa film yang memang benar-benar mengangkat tentang budaya Indonesia. Kalau film aku kebetulan memang backgroundnya di Palembang, Sumatera Selatan.
ya selain tadi ada unsur moralnya, unsur agamanya, intinya tetap mengedukasi, tapi juga menjual Indonesia di sini dan bisa menghilangkan rasa rindu orang-orang yang ada di Mesir yang lagi kuliah di sini. Gitu. Jadi ketika nonton film aku, mereka yang ya itu Sungai Musi, oh ya itu di Palembang. Gitu. Zizi, kalau kita melihat perkembangan film nasional beberapa waktu terakhir banyak juga yang pesimistis kok film nasional kok ada yang berbau horor, ada yang kemudian esek-esek misalnya gitu. Kalau kita melihat film yang Zizi perani kemudian diapresiasi oleh dunia internasional, banyak menang festival misalnya film-film dari Indonesia. Anda melihat bagaimana sih perkembangan film nasional dengan segala dinamika dan pro kontranya nih Zizi? Kalau menurut aku di tahun 2016 ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya ya. Hampir setiap bulan ada film Indonesia yang tayang, terus juga nggak hanya 1 minggu 2 minggu, tapi bisa dibilang sebulan 2 bulan, dan orang-orang di Indonesia pun nunggu banget gitu. Terus juga respon masyarakat di luar seperti sering diikuti festival-festival di luar. Terus orang-orang di Mesir sini juga cerita kalau mereka setiap bulannya itu mantau film-film Indonesia apa aja sih yang udah rilis dari sosial media gitu. Dan menurut aku sih sejauh ini image film Indonesia di mata internasional jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kan di sana ada sesi tanya jawab tuh, sharing discussion begitu ya Zizi, dan Zizi jadi salah satu pembicaranya. Apa yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat internasional soal film-film kita? Selain apa makanan favoritnya Prabu Revolusi misalnya, apa yang kemudian banyak ditanyakan di sana? Kebanyakan proses syuting, mereka pengen tahu berapa lama sih syutingnya, terus seperti apa suasana syutingnya di sana gitu. Dan karena ini ada unsur agamanya, mereka tanya bagaimana observasi para pemainnya, gimana mereka belajar ngaji yang baik gitu. Dan ada beberapa pemain di sini yang harus ceramah gitu. Jadi mereka lebih penasaran tentang bagaimana proses syutingnya. Oke, tapi pertanyaan yang paling mengemuka nih ya sampai saya saat ini juga masih belum ada jawabannya. Apa itu? Prabu Revolusi apa tugasnya ya di sana ya Zi? Itu dia yang membuat saya harus bangun pagi menggantikan. Oh iya ya, dia Ada. yang liputan. Oh dia yang liputan. Oh iya tadi kita sudah menonton paket liputan. Halo Prabu. Sapa dulu kita dong. Iya, oleh-oleh jangan lupa ya Prab. Sapa dulu Pak, oleh-oleh. Mana. Wah, Prabu nih meninggalkan kita di sini nih ya, Bud. Halo Prab. Hey. Apa yang bisa dibagi Prab dari Mesir Prab? Daniar. Apa yang bisa dibagi-bagi dari Mesir nih cerita-cerita? Good morning lagi. Iya nih, udahlah. Jadi sampai kapan nih ada di Mesir? Sampai Sabtu. Oke. Sabtu. Oke, terima Baik, kasih sukses Prabu. terus. Silakan lanjutkan jalan-jalan dan jangan lupa bawa buah tangan oleh-oleh buat kita-kita di Jakarta ya. Ya, selain tadi ya film-film Ya. Indonesia yang ternyata cukup dihargai dan juga diminati oleh masyarakat-masyarakat di Mesir sana. Oke, terima kasih Zizi dan Prabu dari Kairo, Mesir. Yes.